Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang pelaku pencurian di Palembang terekam CCTV mencuri plastik di sebuah toko di Jalan Pangeran Ratu, seberang Ulu 1. Pelaku merusak gembok lalu menggasak 7 karung plastik. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi menangkap tersangka A di rumahnya di Jalan Panca Usaha. Ia diduga 2 kali beraksi di toko yang sama. Plastik hasil curian dijual dan uangnya habis digunakan. Kenaikan harga plastik diduga menjadi pemicu aksi tersebut. Tersangka kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Jadi pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka gembok pagar, kemudian masuk ke dalam pekarangan gudang, mengambil kurang lebih 7 karung kantong plastik balan. Setelah itu dibawa lari oleh pelaku. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian berupa kantong plastik balan ditaksir 10 juta rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor. 1 pelaku menjaga di motor, sementara lainnya masuk ke rumah dan mendorong mobil dari teras sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Aksi pencurian terjadi Senin dini hari, diduga pelaku telah lebih dulu mengamati lokasi. Korban baru mengetahui mobilnya hilang saat akan mengantar anak ke pondok pesantren. Korban sudah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang dengan menyerahkan rekaman CCTV. Kayaknya duo. Peratnya apa, Mbak? Tugasnya apa, Mbak? Tugas itu kayaknya langsung ini sedikitnya buka dulu pintu ya. Buka pintu. Lari dulu ke situ. Lalu dia pakai motor dulu di situ nah. Motor dulu di situ. Tidak ada hidup di sini berarti. Yang hidup di sini. Tidak rencana dia itu mungkin ya. Karena dia kan kerja nih. Mungkin dia nak nurun ke langsung hidup. Turun hidup, seru. Kalau hidup di sini kan kedengaran ya. Jadi mungkin mobil tidak itu dorong sampai situ. Kita ada 2 tim ya. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan mengembangkan kasus ladang ganja seluas 20 hektar di kawasan Bukit Barisan 4 Lawang. Polisi menyita 220 kg ganja kering, bibit ganja, dan media semai untuk perluasan tanaman. Dari pengembangan ditemukan 10 kotak bibit ganja dan 35 wadah semai berisi sekitar 1.750 bibit yang disiapkan untuk memperluas lahan. Tanaman ganja diduga disamarkan di sela kebun kopi warga. Praktik ini disebut telah berjalan sejak 2024 dengan melibatkan 4 orang lain yang kini berstatus DPO. Sementara 3 orang turut diamankan karena menghalangi petugas saat penggerbekan. Pemilik lahan seluas 20 hektar. Kemudian juga dia melakukan pembibitan, penanaman, dan pengedaran dan mengkoordinir warga di sana untuk sama-sama menanam dan mengedarkan ganja. Jadi peran utamanya dia. Dua oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang dicegat puluhan sopir truk di Jalan Sriwijaya Raya, Kertapati pada Kamis 30 April 2026 kemarin. Dalam insiden tersebut, sepeda motor yang dikendarai keduanya dirusak. Keduanya kemudian diamankan para sopir untuk dimintai pertanggungjawaban setelah diduga memicu kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah truk. Dari dishub, tiba-tiba menyetop mobil pickup di jalan karena nyetopnya secara mendadak, sehingga mobil yang di belakang pickup ada mobil truk berhenti
berhenti juga mendadak, ditabrak oleh truk yang di belakangnya lagi. Truk yang di belakangnya lagi ditabrak oleh truknya lagi. Jadi tiga kendaraan truk yang terlibat kecelakaan karena berhenti mendadak tadi. Terus kenapa yang anggota di HUB itu di motornya ditendang sama supir truk? Kesel ya supir truk itu atau gimana? Ya, mungkin supir truk kesal karena di stop secara mendadak tadi. Peristiwa bermula saat oknum petugas Dishub menghentikan sebuah mobil bak terbuka yang melaju. Kendaraan yang berhenti mendadak membuat truk di belakangnya tidak sempat berhenti hingga terjadi tabrakan beruntun. Razia dah kata pelang dah kata apa tu? Terus? Istilahnya razia ilegal lah, ya kan? Oknum itu berhenti mobil kejut gitu ya Pak? Iya. Ada mobil-mobil lagi jalan cepat di stop mendadak itu. Jadi dalam kecepatannya sedang di stop mendadak. Iya. Supaya kalau kita mobil berat ini mana bisa mengerem langsung berhenti mendadak itu kan? Para sopir menduga tindakan tersebut merupakan razia ilegal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. ...800 liter solar subsidi disita petugas dari 2 pos jaga tambang pasir timah di Pantai Sampur, Bangka Tengah. BBM tersebut ditemukan dalam puluhan jerigen dan diduga untuk operasional ponton timah ilegal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap SA dan RA. SA membeli 40 jerigen solar dari RA dengan harga 12.500 per liter di atas harga subsidi pemerintah. RA diketahui memperoleh solar dari SPBN TPI Ketapang menggunakan surat rekomendasi nelayan, namun kemudian diduga dialihkan dan dijual kembali untuk keuntungan pribadi. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, sementara keduanya terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Saat ini berhasil mengamankan penyalahgunaan BBM subsidi, yang mana kegiatan tersebut adalah salah satu instruksi dari Bapak Presiden terkait untuk penertiban penyalahgunaan BBM subsidi. Untuk saat ini tersangka sudah kami amankan sebanyak 2 orang dan tersangka tersebut sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang dan dilakukan penahanan. Untuk BB yang kita amankan, berhasil kita amankan sebanyak 40 jerigen bahan bakar solar subsidi yang lebih kurang sebanyak 800 liter, dan BB yang lainnya adalah nota pembelian BBM subsidi dari SPBN. Bersama Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Keramasan Kertapati, Palembang. Dalam kunjungan itu, Menko Pangan meninjau sejumlah titik pembangunan dan memastikan progres proyek berjalan sesuai rencana. Julhas bilang setelah 11 tahun PSEL Palembang berbasis teknologi insinerator akhirnya segera terwujud dan menjadi yang pertama di Indonesia dengan teknologi tersebut. Dengan dukungan Perpres 109, proses pembangunan dinilai semakin ringkas. Dukungan Bapak Presiden ya, dulu tadi saya katakan 11 tahun cuman ini ya yang pakai insinerator, yang realisasi ini memang rumit, ruwet, berputar-putar. Itulah peran kita Menko untuk mengkoordinir ini semua, dan terima kasih ini semua gagasan Bapak Presiden kita dapat Perpres ya, Perpres. Jadi dengan dukungan Perpres yang rumit, yang ruwet, yang berputar-putar itu kita bikin sampel. Nah, peran kita mengkoordinasi ini agar ini bisa cepat selesai. Pengembang menyatakan pembangunan telah mencapai sekitar 83% dan membutuhkan dukungan serta bantuan pemerintah dengan tantangan utama saat ini pada aspek transmisi. Ya, sekarang memang tantangan paling besarnya adalah di transmisi. Karena di Perpres 35 tahun 2018 itu transmisi masih tanggung jawab pengembang. Jadi kami yakin pemerintah selalu hadir, Pak. Karena ini juga kita punya misi itu lebih banyak kepada amanah sosial dalam penanganan sampah yang ada di Kota Palembang ini. Mudah-mudahan juga bisa jadi contohan di Sumatera Selatan atau mungkin juga di skala nasional. PSEL Keramasan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. ...2.652 jemaah calon haji dari 6 kloter pertama telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Palembang. Selanjutnya, 445 jemaah asal Bangka Belitung dijadwalkan masuk asrama Haji Babel pada Kamis sore sebelum diberangkatkan. Berstatus sebagai embarkasi antara, jemaah Babel tidak menginap di asrama Haji Sumatera Selatan, hanya transit di Bandara SMB 2 Palembang sebelum terbang ke Arab Saudi Jumat sore. Petugas embarkasi disiagakan di bandara untuk memastikan proses transit dan keberangkatan berjalan lancar. Tahun ini total jemaah asal Bangka Belitung yang tergabung dalam embarkasi Palembang mencapai 1.077 orang, terbagi dalam 3 kloter. Proses administrasi seperti kartu nusuk, pembagian paspor itu dilaksanakan di embarkasi antara di Bangka Belitung. Kita selalu berharap bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini berjalan lancar dan pelayanan terhadap jemaah-jemaah baik dari Provinsi Sumatera Selatan maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap terus ditingkatkan. Kloter terakhir jemaah calon haji embarkasi antara Bengkulu diberangkatkan dari asrama haji pada Selasa sore menutup rangkaian keberangkatan tahun ini. Namun, 6 jemaah terpaksa menunda keberangkatan akibat sakit mendadak, terdiri dari 2 jemaah kloter 2 dan 4. Penggantian jemaah masih terkendala sistem di Arab Saudi, meski jemaah cadangan telah disiapkan untuk diberangkatkan ke embarkasi Padang jika memungkinkan. 6 jemaah tersebut diprioritaskan berangkat pada musim haji 2027. Total jemaah yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.348 orang dari kuota 1.354 jemaah. Jumlah jemaah kita yang gagal berangkat itu sebanyak 6 orang. Dan semua itu merupakan jemaah yang sakit secara mendadak. Padahal secara dokumen mereka itu semuanya sudah fix semua. Visa sudah selesai, musuh juga sudah selesai, sehingga ya mendadak pada saat menjelang keberangkatan mereka ini sakit maupun kita bilang apa? Karena pada prinsipnya yang sakit itu mereka itu ada 3 orang, tapi karena pasangan suami istri, ketika suaminya sakit, istrinya juga menunda, begitu. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah dilakukan secara bertahap mulai 30 April 2026. Jemaah diminta melakukan mandi sunnah ihram dan langsung berpakaian ihram sejak dari hotel di Madinah. Sehingga saat singgah di Masjid Bir Ali, jemaah hanya tinggal mengambil mikot atau niat umroh wajib dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jemaah lansia, resiko tinggi dan disabilitas pun diimbau tidak turun bus saat tiba di Masjid Bir Ali, mengingat singkatnya waktu transit di Bir Ali yang hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Arah sebelah kanan, ini ada 2 parkiran yang kita siapkan, yaitu untuk Raken dan BTG atau double bit yang ada di sebelah kiri. Jadi ada 8 checkpoint yang sudah kita siapkan di sini. Untuk Raken itu berada di checkpoint 2, yang saat ini saya berada, dan yang untuk BTG itu ada di checkpoint 7. Sujud syukur jemaah saat tiba di salah satu hotel di Mekah di sektor 7 di wilayah Misfalah. Jemaah tak kuasa menahan tangis haru karena bisa menginjakkan kaki di tanah haram ini. Sebanyak 360 jemaah haji Indonesia kloter 1 dari embarkasi Yogyakarta atau YIA 01 telah tiba di Makkah sekitar pukul 13 waktu Arab Saudi. Jemaah haji asal Kulon Progo ini mengawali gelombang kedatangan jemaah di Mekah. Ada 13 bus berisi 360 jemaah haji Indonesia tiba di Al-Asalah Al-Baqiyah Hotel. Setelah beristirahat sejenak, mereka akan melakukan rangkaian awal ibadah haji, yakni dengan melakukan umroh wajib. Alhamdulillah untuk yang 714 sudah selesai
seluruh bus masuk ke dalam kamar masing-masing para jemaahnya tanpa kendala apapun. Alhamdulillah. Dari daerah mana aja ya yang hari ini? Kalau yang ini kalau nggak salah dari Yogyakarta, yang satu lagi 710 dari Jakarta. Jumlah total? Kalau yang ini 360. Kalau yang 714 ini 710 itu sekitar 400-an, 400 kalau nggak salah 404. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Masjid Nabawi selalu punya keistimewaan yang luar biasa bagi jemaah untuk selalu ingin mengunjunginya. Bukan hanya sekedar untuk beribadah, di sini jemaah juga bisa berkumpul. Dan di tempat saya berdiri ini, tepat di depan pintu 341, ada area yang biasa dijadikan oleh jemaah haji Indonesia ini untuk berkumpul bersama kerabat, keluarga, dan juga rombongannya dari Indonesia untuk menikmati suasana yang syahdu sambil menikmati jajanan atau aneka kuliner yang tersedia di sini. Di area sini, saudara, banyak sekali toko-toko berjajar seperti yang Anda lihat nih di belakang saya. Banyak sekali. Ada aneka kuliner, lalu ada toko cenderamata khas Arab Saudi juga. Dan yang paling ramai nih, ini dia nih. Toko es krim Rose yang viral di sini. Banyak sekali jemaah haji Indonesia yang sengaja datang ke area sini untuk menikmati aneka kuliner yang tersedia di area Masjid Nabawi, tepatnya di depan pintu 341. Ini ada jemaah haji asal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, Bu? Agnia. Ibu Agnia. Ibu siapa, Bu? Nisa. Ibu Agnia dan Ibu Nisa, ini juga ada teman-temannya di sini juga. Halo. Ibu ini sengaja datang ke sini untuk kuliner atau memang mau bersantai aja di lokasi ini, Bu? Berkuliner sambil santai nungguin waktu sholat maghrib. Sering ke sini, Bu? Oh, enggak juga sih. Baru sekarang. Baru sekarang. Karena kan ini informasinya pindahan dari pintu 335 ya dulu. Jadi pindah ke sini gitu. Tadi udah jajan apa aja, Bu, di sini, Bu? Kalau saya tadi udah nyobain es krim mangga, terus ada kayak apa sih? Kebab sawarma. Sawarma, Iya. tapi paling favorit banget ke sini tuh pingin kulinernya apa pingin santai-santainya di sini? Santainya deh ya, menikmati suasana Madinah di sore hari dengan segala keromantisannya ayah. Suasananya syahdu ya, Bu. Syahdu sekali. Betul, sambil betul. Ya tidak lupa memandangi Masjid Nabawi yang Masya Allah indah gitu ya, Bu ya. Nah, kalau kesini biasanya sama siapa aja? Kita aja sih, roommate aja ya, karena ini kita roommate, jadi kita aja. Oke deh, baik, karena roommate jadi biar kompak terus jalan-jalan kemanapun bareng-bareng ya, Bu ya. Baik, terima kasih, Bu. Selamat menikmati kembali kulinernya dan juga suasana di Masjid Nabawi sore-sore. Sehat selalu ya, Bu ya. Insya Allah ibadahnya lancar semuanya. Amin, ya. Amin. Terima kasih, Ibu. Iya, saudara, tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa memang lokasi ini menjadi salah satu lokasi favorit di kawasan Masjid Nabawi yang selalu dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia selama di Madinah, Arab Saudi. Seakan tidak ingin menghilangkan momen istimewa di Masjid Nabawi, jadi lokasi ini menjadi lokasi yang selalu dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia untuk menghabiskan waktu selama di Madinah, Arab Saudi. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Kita pakai untuk konsumsi haji Indonesia. Sejumlah dapur telah disediakan untuk konsumsi jemaah haji selama di Mekah, Arab Saudi. Dapur ini nantinya akan menyuplai makanan bagi jemaah, termasuk yang baru datang dari Madinah. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah yang masih berada di tanah air tidak perlu membawa beras. Sisa bagasi bisa digunakan untuk membawa hal-hal yang lebih diperlukan. Ini karena makanan pokok khas Indonesia beserta cita rasa Nusantara sudah disediakan petugas di Tanah Suci. Justru kita terbantu dengan adanya bumbu jalan. Sebetulnya seluruh kebutuhan jamaah insya Allah sudah disiapkan, ya, termasuk dalam bab makanan atau konsumsi. Jadi bahan pokok seperti beras dan sebagainya sebenarnya tidak perlu dibawa. Jadi di sini sudah lengkap, bahkan sudah matang lah gitu, sudah dimasakin, tinggal makan.
Memperingati Hari Buruh Internasional, KSPSI Sumatera Selatan memilih menyampaikan aspirasi lewat sarasehan di Auditorium Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 1 Mei 2026. Dalam forum tersebut, perwakilan buruh diterima Gubernur Sumatera Selatan dan Forkompinda lainnya. 5 tuntutan utama disampaikan untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Kami mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk merealisasikan janji pada saat Mei 2025 lalu, yaitu membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, meminta Gubernur Sumatera Selatan membuat peraturan daerah terkait mengutamakan mengoptimalisasi pekerja lokal yang bekerja di perusahaan Sumatera Selatan. Kami meminta kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melibatkan perwakilan serikat pekerja serikat buruh di Sumatera Selatan dalam hal kebijakan ketenagakerjaan. Kami juga meminta Gubernur Sumatera Selatan dan Pak Kasih mohon izin untuk menguatkan peran pengawas pekerjaan di Sumatera Selatan, terutama penyelesaian kasus pekerjaan yang mungkin beberapa yang masih banyak. Gubernur Sumatera Selatan menyambut aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti sepanjang tidak mengganggu iklim investasi di daerah. Yang dimohonkan berupa revisi undang-undang, saya dengan Pak Ketua DPRD akan melanjutkan permohonan itu pada level pusat, kepada Presiden, kepada DPR RI, kalau yang levelnya itu ke perubahan undang-undang yang dimohon. Tapi kalau kebijakan-kebijakan lokal yang di sini seperti bagaimana serapan tenaga kerja lokal yang harus maksimal di daerah, ini sudah kita jalankan tiap tahun, kita ingatkan. Bahkan kaum disabel pun kita wadahi. Langkah ini diharapkan menjadi contoh penyampaian aspirasi secara damai. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. KSPSI Timur Hidayat akan 3, 2, 1. Peringatan May Day 2026 di Bengkulu digelar berbeda tanpa aksi turun ke jalan. Buruh dan pekerja mengisinya dengan jalan santai, bakti sosial, dan layanan kesehatan di lapangan golf Bengkulu. Kegiatan ini diinisiasi Polda Bengkulu dan diikuti personil kepolisian yang turut berbaur dengan para buruh. Kapolda Bengkulu bilang May Day dapat menjadi ruang aspirasi yang damai dan konstruktif meski tetap membuka ruang aksi dengan imbauan menjaga ketertiban. Yang intinya kita berkomitmen bahwa kita bisa menciptakan Bengkulu itu bisa aman, tertib, dan sejahtera seperti yang kita inginkan bersama. Dan tentunya kita komunikasi tidak harus dengan aksi. Artinya kalau sudah difasilitasi oleh pihak kepolisian seperti ini, ya alhamdulillah kita merasa dekat gitu. Perayaan diharapkan menjadi contoh penyampaian aspirasi yang positif dan kondusif. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dalam dugaan korupsi kredit usaha rakyat di salah satu cabang bank daerah di Oku Timur. Ketiga tersangka yakni KS, SF, mantan pimpinan cabang periode 2021-2024 serta FS selaku pihak penerima fasilitas KUR. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memiliki 2 alat bukti. Para tersangka diduga mencatut 16 nama warga sebagai nasabah. Namun para warga yang namanya dicatut mengaku tidak pernah mengajukan kredit. Akibat praktik tersebut, terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah. Usai ditetapkan tersangka, KS dan FS ditahan di rutan Pak Jo selama 20 hari ke depan. Sementara SF belum ditahan karena tengah menunaikan ibadah haji. 2 orang kita lakukan proses penahanan, yaitu atas nama KS dan atas nama FS. Sedangkan atas nama SF, karena hari ini berangkat menunaikan ibadah haji, maka kepada yang bersangkutan kami masih berikan dispensasi. Mana motornya? Itu kan ada motor. 5 dari 7 pelaku pencurian ditangkap Satreskrim Polres Muara Enim, Sumatera Selatan saat bersembunyi di pasar tradisional Lahat. Para tersangka diduga mencuri 163 pintu rolling door dan 24 pintu toilet aluminium di sejumlah toko secara berulang. Aksi dilakukan dengan mencongkel pintu menggunakan kayu dan obeng.
Hasil curian dibawa menggunakan karung lalu dijual. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk pesta minuman keras. Aksi ini membuat pedagang resah karena toko tidak bisa ditutup. Polisi juga menangkap seorang penadah barang curian tersangka. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Ya, pelaku adalah pelaku pencurian rolling door sebanyak 163 dan 24 pintu toilet di Pasar Impres Muara Enim. Mereka lakukan itu kurang lebih dimulai pada bulan Februari 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026 ketika berita viral Pasar Muara Enim kehilangan rolling door dan pintu toilet, mereka langsung berlari ke arah Lahat. Sampai saat ini tidak ada yang residivis, mereka hanya menjual besi-besi itu untuk hidup kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli minuman-minuman keras. Tim gabungan Satres Narkoba dan Satsatmapta Polres Lampung Tengah membongkar sebuah gubuk di area perkebunan sawit Kampung Komering Agung, Gunung Sugih, Lampung Tengah yang diduga menjadi lokasi transaksi dan pesta narkoba. Dari lokasi, polisi menemukan puluhan plastik bekas narkoba, alat hisap sabu, timbangan digital, serta sejumlah perangkat komunikasi. 3 orang pelaku sempat melarikan diri dengan menyeberangi sungai di sekitar pondok. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. Untuk mencegah aktivitas serupa, pondok tersebut kemudian dibakar petugas. Polisi mengimbau warga segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Kami temukan barang bukti, yaitu yang pertama 1 bundel plastik klip bening ukuran besar, kemudian 3 bundel plastik klip bening ukuran sedang, 4 buah alat hisap sabu atau bong, kemudian 4 buah pipa kaca pirek, kemudian 2 buah skop, 3 buah sumbu api, 3 buah timbang digital, dan 1 buah HT. HT ini diduga kuat digunakan oleh bandar narkoba untuk berkomunikasi dengan jaringannya yang ditempatkan di tempat-tempat akses masuk menuju gubuk tersebut. Tim Resmob di Reskrimum Polda Lampung menangkap 1 dari 5 pelaku sindikat pembobolan mesin ATM lintas provinsi menggunakan alat las di Jawa dan Lampung. Tersangka Denny warga Kasui Waikanan terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan dan kabur saat akan ditangkap. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk judi online. Kasubdit Jatandras di Reskrimum Polda Lampung menyebut para pelaku membobol ATM dengan cara merusak pintu atau atap minimarket, lalu menguras mesin ATM menggunakan alat las. Hasil penyelidikan, komplotan ini telah beraksi di sejumlah minimarket dan Lampung hingga Banten. Saat ini tersangka ditahan, sementara 4 rekan lainnya masih dalam pengejaran polisi. Modus pelaku ini sebanyak 4 orang, ya, menggunakan tabung gas, membawa alat las, masuk ke dalam ATM dengan cara membobol atau merusak atap, kemudian masuk melalui plafon, turun, kemudian merusak ATM menggunakan mesin las dan mengambil sejumlah uang. Sementara pelaku kita identifikasi banyak 4 orang, sudah kita amankan pelaku atas nama DE, yang lain. Berdiri aja lu. Ya. Kamu berdiri. 2 pengedar sabu SA dan MI ditangkap polisi saat berada di sebuah pondok di perkebunan sawit Desa Bukit Sejahtera SP3 Batanghari Lekoh pada Selasa sore. Saat penggerebekan, keduanya sempat berupaya mengelak, namun polisi menemukan 17 paket sabu dalam kemasan minyak rambut berwarna biru serta 1 paket sabu ukuran sedang dengan wadah serupa. Dari lokasi, polisi turut menyita 18 paket sabu dengan berat bruto 6,13 gram, 1 timbangan digital, 3 bal plastik klip bening, 1 pirak kaca, serta 1 telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi. Polisi masih mendalami jaringan pemasok narkoba tersebut. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Musi Banyuasin dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu inisial SA dan inisial MI, di sebuah pondok di sebuah perkebunan sawit di Kecamatan Batanghari Lekoh, yang mana dari tangan
pelaku berhasil diamankan 17 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh tersangka di tempat minyak rambut Gatsby dan beberapa alat hisap dari tangan tersangka. Dan saat ini proses penyidikan sudah dilakukan oleh tersangka. AP ditangkap tanpa perlawanan di Desa Kota Baru, Martapura, Oku Timur setelah membegal motor milik pelajar 24 April lalu. Dari tersangka, polisi menyita 1 sepeda motor serta ponsel milik korban. Dalam aksinya, tersangka diduga berpura-pura sebagai anggota polisi, memfoto KTP korban serta mengancamnya. Aksi tersebut dilakukan bersama 1 pelaku lain yang kini masih buron dan dalam pengejaran polisi. Tersangka saat ini ditahan di Polres Oku Timur dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Yaitu tepatnya kejadian yang menimpa seorang pelajar di Oku Timur di hari Jumat tanggal 24 April 2026, di mana pada saat melintas korban dihentikan oleh 2 orang pelaku yang berpura-pura mengaku sebagai petugas kepolisian, di mana pada saat itu sempat dilakukan aksi penggeledahan dan juga perampasan oleh tersangka kepada korban, dan akhirnya kendaraan dari korban berhasil diambil oleh tersangka. Dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 1 tersangka berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Oku Timur dan 1 lagi masih DPO dalam proses penjara. Rekaman CCTV warga memperlihatkan dugaan penculikan anak di Sindang Beliti, Rejang Lebong, Bengkulu saat pelaku membawa kabur korban dan aksinya diketahui warga. Peristiwa terjadi Senin lalu ketika korban hendak ke warung. Pelaku sempat mencoba memeluk korban namun gagal, lalu berhasil menggendong dan melarikan diri. Warga yang melakukan pengejaran menangkap pelaku di area hutan. Pelaku kemudian tewas setelah dihukum massa. Polisi menyebut pelaku berjumlah 2 orang, 1 diantaranya perempuan. 1 pelaku lain masih diperiksa dan kasus ini terus didalami. Karena pada saat itu kebetulan ada salah satu warga yang melihat bahwa dugaan akan ada suatu peristiwa pidana di situ, kemudian dia berteriak, kemudian ramai orang kemudian melakukan pengajaran. Jadi untuk yang laki-laki itu dikejar oleh massa. Jadi yang laki-laki ini meninggal dunia karena massa. Kemudian yang perempuan berhasil diamankan dan saat ini diamankan di unit PPA Polres Jakarta. Seorang warga Sukaramai Palembang, Royan Firdaus, melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke Polrestabes Palembang Selasa 20 April 2026 sore kemarin. Korban mengaku mengalami kerugian 105 juta rupiah setelah tergiur tawaran investasi dari EF untuk kegiatan perjalanan karyawan di Prabu Mulih pada Juni 2025 dengan iming-iming keuntungan 10 hingga 20%. Namun setelah kegiatan selesai, korban tidak menerima keuntungan yang dijanjikan, sementara modal yang ditanamkan tidak dikembalikan. Itu perjalanan wisata karyawan BCA Prabu Mulih. Terus? Setelah pekerjaan selesai, terlapor menunda-nunda pengembalian modal. Dibilang belum selesai, tapi ada seorang karyawan terlapor yang keceplosan bahwa pekerjaan tersebut selesai, sehingga saya menuntut pengembalian modal tersebut. Kemarin dijanjikan berapa untung profitnya selain modal? Berapa persen? Selain modal sekitar 15-20%. Tapi sampai hari ini modal aja belum dikembalikan. Laporan tersebut telah diterima dan terlapor akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Kerugian yang diderita oleh korban sebesar 105 juta rupiah. Modusnya apa? Baik, modusnya berdasarkan keterangan korban bahwa korban ini diimingi oleh terlapor untuk menawarkan kepada pelapor menanamkan sejumlah modal yang ternyata modal itu untuk
menurut keterangan pelapor bahwa modal itu akan digunakan oleh terlapor untuk satu event. Namun setelah event itu selesai dilaksanakan, modal juga tidak dikembalikan dan tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh pelapor. Kasus yang dilaporkan tersebut kini dalam penanganan Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan mulai 22 April hingga 30 November 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering berdasarkan proyeksi cuaca. Risiko kebakaran meningkat seiring potensi kekeringan yang lebih tinggi terutama di kawasan gambut. Lonjakan titik panas di sejumlah wilayah turut memperkuat keputusan penetapan status siaga lebih dini. Sejumlah daerah rawan seperti Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir juga menetapkan status serupa. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan lebih cepat dan terarah. Bantuan juga diajukan ke pemerintah pusat berupa helikopter patroli dan waterbombing, serta usulan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembaban lahan. Pertimbangan kita dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh BMKG, bahwasanya kemarau di tahun ini akan lebih panjang, lebih cepat dan akan lebih kering. Selain itu tentunya kita juga melihat hotspot yang sudah banyak timbul di Sumatera Selatan periode Januari sampai April ini untuk mempermudah penanganan penanggulangan bencana karhutlah. Perusahaan didorong mengaktifkan kembali sarana pencegahan di wilayah konsesi, sementara masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam penggunaan api, salah satunya tidak membuka lahan dengan dibakar. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus campak di Kota Bengkulu meningkat menjadi 16 kasus hingga April 2026 dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Kesehatan meningkatkan kewaspadaan seiring bertambahnya kasus yang mayoritas menyerang anak-anak. Rendahnya cakupan imunisasi diduga menjadi penyebab utama. Gejala campak meliputi demam, batuk, pilek, mata merah, hingga ruam di tubuh dan berpotensi menimbulkan komplikasi. Pemerintah mengimbau orang tua melengkapi imunisasi anak serta menjaga kebersihan dan gizi guna menekan penyebaran campak. Kenapa sampai ini terjadi? Pertama, imunisasi dasar lengkap untuk semua anak, terutama di campak, itu banyak yang tidak mendapatkan di 2-3 tahun terakhir. Kenapa? Yang terkena campak itu umurnya di atas 9 tahun. Nah, itu artinya apa? Artinya di sistem epidemiologi di mana penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akan bisa teratasi atau terlindungi apabila sudah 95% warga anak-anak itu mendapatkan vaksin. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Robin pamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.